Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita pertemuan dengan topik penelusuran kepustakaan. Saudara sekalian, jadi di dalam proses penelitian, kemudian kita mengkaji tentang pustaka-pustaka, maka kita perlu memiliki teknik bagaimana penelusuran kepustakaan itu. Terlebih dahulu kita pahami dulu bahwa eh, penelusuran pustaka itu meliputi sumber-sumber pustaka, yaitu sumber pustaka primer, dalam hal ini adalah artikel ilmiah dalam jurnal, gitu ya. Kemudian sekunder, buku teks, kemudian CD-ROM, kemudian kalau sumber kepustakaan tersier, ini kamus, ensiklopedi, dan lain-lain. Contohnya adalah laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Di dalam proses sumber kepustakaan ini, maka pustaka primer adalah eh, pustaka acuan atau pustaka rujukan. Jadi sumber primer ini harus mendominasi dari pustaka-pustaka yang lain. Sekarang banyak artikel ilmiah itu hampir semuanya online. Jadi kalau dulu ada offline gitu ya, jadi dalam bentuk buku, dalam bentuk apa namanya tulisan. Sedangkan sekarang ini banyak ditinggalkan. Hampir semua artikel atau jurnal ilmiah itu sudah di dalam tataran online. Jadi ini adalah beberapa contoh eh, artikel-artikel yang terdokumentasi di dalam jurnal-jurnal yang sifatnya online. Jadi sekarang lebih mudah. Jadi Anda cukup mengunjungi website tentang jurnal-jurnal itu, maka Anda sudah mendapatkan pustaka. Ya. Ada juga yang sifatnya artikel non ilmiah, jadi kayak majalah, koran, dan lain sebagainya. Dan ini kalau bisa dihindari sebagai rujukan atau sebagai pustaka, karena ini sifatnya non ilmiah. Kemudian buku, buku ini termasuk pustaka yang sifatnya sekunder, gitu ya. Jadi buku ini boleh digunakan selama teori-teori itu masih relevan. Tetapi yang membedakan antara buku dan jurnal, buku ini kalau dibuat tahun 2020 misalkan, maka sesungguhnya reference atau pustaka yang digunakan itu adalah jurnal-jurnal 2019, 2018, dan lain sebagainya. Sehingga dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang terdokumentasi di dalam jurnal, maka buku ini harus sering mungkin direvisi. Kenapa? Karena pasti ada tambahan-tambahan ilmu-ilmu baru yang boleh jadi mendukung ataupun menentang atau berseberangan atau yang tidak sejalan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Atau bahkan ada teori baru yang harus disampaikan di dalam buku. Oleh karena itu, bedanya kalau buku itu sesering mungkin itu direvisi akan mendapatkan data yang up to date. Kemudian jika kita lihat base current evidence-nya, maka ini adalah diawali dengan riset-riset yang sifatnya in vitro, animal research, dan yang paling tinggi adalah randomized control double blind study dan systematic review atau meta-analisis. Ini adalah base current evidence-nya, gitu ya. Sekarang bagaimana cara menelusur artikel secara online? Jadi sengaja ini saya sampaikan untuk khusus online saja. Yang pertama dilakukan adalah tentukan masalah atau pertanyaan penelitian dulu. Misalkan begini, kalau kita mau bicara tentang diabetes, diabetes itu yang mau dibicarakan apanya? Apakah diabetes itu patofisiologinya, ataukah bagaimana reaksi-reaksi biokimiawinya, ataukah bagaimana sistem hematologinya, atau bahkan obat-obat, atau bahkan herbalnya. Nah, susun pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya menentukan keyword atau hubungan logis dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Gitu ya. Jadi tekniknya sama harus tahu dulu masalah penelitiannya apa, pertanyaannya apa, kemudian disusun
keywordnya, kira-kira keywordnya yang cocok apa, kemudian telusuri ke pustakaannya, lalu di screening artikel itu. Ya, artikel di screening maksudnya apakah ini bagaimana apa namanya jumlah sampelnya, metodologinya sudah pas atau tidak, kemudian apa namanya sudah sesuai atau tidak pengambilan sampelnya dan lain sebagainya. Oleh karena itu penting untuk dipahami bagaimana strategi untuk menelusuri artikel ilmiah. Ini adalah tip pencariannya, gunakan keywordnya ya, hindari kata depan, kata hubung dan sebagainya. Jangan salah ejaan, misalkan nulis diabetes, diabetesnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Dan keywordnya dalam bentuk huruf kecil ya. Kemudian bagaimana mengkompilasi keyword-keyword itu sehingga akan didapatkan artikel yang sesuai. Untuk screening, cari judul ya, baca dengan cepat untuk mencari keyword, lalu dengan lambat untuk memahami judulnya, pengarangnya siapa, kualitasnya bagaimana gitu ya. Tanggal kemutakhiran, contohnya kemutakhiran begini. Nggak mungkin untuk kita bicara tentang jurnal diabetes, kita ngambil jurnal tahun 1970 atau 80 gitu ya. Karena kalau bicara diabetes ini kan perkembangannya luar biasa. Atau bicara tentang apa yang lagi tren COVID-19. COVID-19. Nah, kalau COVID-19 maka tren sekarang itu banyak jurnal-jurnal yang mengaitkan tentang COVID-19. Dibanding tahun-tahun sebelumnya itu hampir tidak ada. Kalau sekarang karena pas pandemi maka adanya COVID-19 ini sangat banyak diteliti oleh peneliti-peneliti di dalam maupun di luar negeri. Nah, saya kasih contoh ya, bagaimana membuat menelusur. Jadi ini ada nanti saya akan beberapa contoh ya. Kita buat dulu yang banyak dilakukan pada mahasiswa itu kita menggunakan Google Cendekia. Jadi tulis Google Cendekia gitu ya di punyanya Google ini. Saya main tulis sekarang tentang diabetes. Misal ya, diabetes. Maka kalau dilihat di sini ya, di sini nih, ini kapan saja berarti berapa waktunya gitu ya. Ini sejak 2020 berarti 2020 saja riset tentang diabetes 2019. Nah, rentang khusus ini Anda bisa memilih. Nah, saya sarankan untuk memilih jurnal setidaknya rentangnya 10 tahun ke belakang. Jadi kalau 2020 kurangi 10 berarti 2010 berarti paling tidak jurnalnya dimulai tahun 2011. Ini ya untuk mengetahui ini. 11 sampai 2020. Jadi kita ambil 10 tahun ke belakang. Maka didapatkan 1.590. Nah, khusus di Google Cendekia ini itu sebenarnya tidak hanya jurnal yang ada di sini, tapi juga ada buku-buku juga. Jadi ada buku juga. Jadi ada buku, kemudian ada proceeding. Jadi kalau kita bicara tentang Google Cendekia itu semuanya masuk ya. Jadi ada buku, ada jurnal. Oleh karena itu, untuk melihat buku atau jurnal, sampean harus melihat kembali isi dari masing-masing. Misalnya ini, kita bicara diabetes itu ada 1.590. Jadi kalau kita bicara diabetes saja itu ditemukan 1.590 artikel. Ya. Bagaimana kalau misalkan yang kita inginkan itu diabetes tapi yang hubungannya dengan misalkan eh, kaitannya dengan bajakan misalkan. Apakah diabetes itu dapat diobati dengan herbal misalnya, herbal untuk diabetes. Jadi tadi itu 1.590 ya. Jadi kalau itu ada herbal, maka di sini ada 69.000. Jadi mulai spesifik ya. Jadi 1.500.000 menjadi 69.200. Ini bicara tentang herbal ya. Herbal semuanya. Anda bisa klik nanti, ini diklik, kemudian nanti dicek bagaimana jurnalnya. Jadi contohnya ini ya. Jadi kalau ada PDF-nya berarti langsung diklik
itu ada keluar PDF. Kalau HTML biasanya langsung ke halaman ya, halamannya. Kita klik. Nah, ini tentang herbal terapi tipe diabetes mellitus, kimia, biologi, potensi aplikasi dengan berbagai macam plant atau tumbuh-tumbuhan terseleksi gitu ya, yang terpilih dan berbagai komponen kimianya. Tahun 2013. Untuk mengetahui sampean bisa klik PDF-nya ini di download ini bisa. Ini kalau kita bicara tentang herbal, gitu ya, tentang herbal untuk diabetes. Jadi kita bisa mendapatkan 69.200. Misalkan herbal untuk wound healing, jadi penyembuhan luka diabetes. Jadi lebih spesifik lagi. Jadi ketemu lagi 2.890. Jadi paham ya? Jadi mulai 1.590, kemudian jadi 500 ribu sekian, 500 sekian, dan terakhir 2.890. Jadi ini semakin spesifik. Jadi kalau diabetes saja ketemu 1.500.000, kemudian herbal diabetes itu ketemu sekian ratus ribu, 500 ribu berapa. Nah, ketika untuk luka diabetes, maka menjadi 2.890. Ya. Nah, Anda bisa lacak lagi. Jadi ini tadi yang ya, tapi Anda bisa melihat lagi yang khusus jurnal dan review Science Direct. Jadi cek di Science Direct. Ini harus bahasa Inggris, gitu ya. Biar sampean bisa lihat di keywordnya. Jadi keywordnya diisi apa misalkan diabetes. Ini khusus jurnal ya. Kalau tadi umum, kalau ini khusus jurnal. Nah ini ya. Ini sama tahun berapa yang kita lihat? Ini dilihat di sini ya. Tahun berapa yang sampai inginkan. Jadi ini bisa dilihat. Jadi kalau di sini ketemu ada 18 result ya. Ada hasilnya ada 18. Sampai bisa cek, sampai lihat tentang diabetes. Atau saudara lihat tentang wound healing misalkan. Wound healing. Diabetes mellitus. Nah, kalau diabetes mellitus ini banyak ya, 385 jurnal. Ini bahkan tahun 2022 sudah ada. Kalau misalkan diabetesnya wound healing, ya, tadi ketemu 385 ya, wound healing atau herbal ya, herbal diabetes ya, herbal. Maka di sini ketemunya 8.219. Jadi semakin menyempit gitu ya. Semakin menyempit. Cuman bisa klik di sini isinya beberapa jurnal dan lain sebagainya. Demikian saudara sekalian terkait bagaimana cara men-screening jurnal. Tadi sudah saya contohkan tentang dengan menggunakan Google Cendekia gitu ya, bagaimana membuat membuat keyword sehingga didapatkan hasil yang mengerucut. Jadi kalau misal diabetes saja itu dihasilkan berapa banyak berapa artikel ya di Google Scholar tadi, di Google Cendekia. Tetapi ketika kita bicara herbal pada diabetes, maka didapatkan lebih mengerucut, jadi lebih sedikit lagi. Kemudian kalau itu nanti dikerucutkan lagi menjadi penyembuhan luka herbal luka diabetes, maka didapatkan hasil yang lebih spesifik. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, gitu ya. Dan kita selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.